Politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Persatuan dan ketertiban harus diperjuangkan, dan cara kekerasan dan pembantaian termasuk cara yang paling diperbolehkan dalam hal ini. Jika kondisi sudah tertib dan bersatu, maka cara kekerasan dan pembantaian disarankan untuk dihindari oleh pemimpin. Tujuan berpolitik adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan. Untuk itu, segala usaha yang dapat mensukseskan tujuan dapat dibenarkan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik pemanipulasian supaya dukungan masyarakat terhadap kekuasaan tetap ada. Politik itu adalah bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Untuk menghadapi ancaman dari negara luar, maka diperlukan tentara, dan tentara itu haruslah tentara pribumi yang murni dari negeri sendiri. Si penguasa mesti mengatur langkah kekejaman sekaligus, sehingga rakyat tidak perlu alami tiap hari penderitaan yang datang terus-menerus, sehingga rakyat akan melupakan rasa menderitanya itu pada esoknya. Penguasa harus menyingkirkan para pencilat yang mengelilinginya dengan cara tidak marah apabila ada orang yang mengatakan hal yang sebenarnya. Dari manapun datangnya nasihat yang bijaksana tergantung dari kebijaksanaan penguasa, dan kebijaksanaan sang penguasa tidak tergantung pada nasihat yang baik. Seorang penguasa yang bijaksana tidak harus memegang janji apabila akan merugikan diri sendiri, dan tidak ada alasan untuk mengikat. Seorang penguasa tidak akan kehabisan alasan untuk menutupi tipuannya dan kelihatan seolah-olah baik. Seorang pemimpin selayaknya bisa ditakuti dan dicintai sekaligus, tetapi jika tidak mampu mendapatkan keduanya, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Sebabnya, cinta itu diikat oleh kewajiban yang membuat seseorang mementingkan dirinya sendiri, dan ikatan itu akan putus apabila berhadapan dengan kepentingannya. Tetapi, ketakutan didorong oleh kecemasan, dijatuhi hukuman. Barang siapa memiliki kemauan besar, maka tidak akan ada kesulitan besar. Siapapun yang ingin mendirikan negara dan memberikannya undang-undang harus mulai dengan mengasumsikan bahwa semua orang jahat dan selalu siap untuk menunjukkan sifat jahat mereka kapanpun mereka menemukan kesempatan untuk itu. Metode pertama untuk memperkirakan kecerdasan seorang penguasa adalah dengan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kekuasaan adalah poros di mana segala sesuatu bergantung. Dia yang memiliki kekuatan selalu benar, yang lemah selalu salah. Wanita adalah makhluk yang paling dermawan dan yang paling merepotkan. Dia yang menghindari wanita melewati masalah, tetapi juga manfaatnya. Dia yang bertahan dengan mereka mendapatkan keuntungan, tetapi juga kesulitannya. Seperti kata pepatah, tidak ada madu tanpa lebah. Tanda kecerdasan adalah kesadaran akan ketidaktahuan sendiri. Lebih baik bertindak dan bertobat daripada tidak bertindak dan menyesal. Siapapun yang ingin melihat masa depan harus berkonsultasi dengan masa lalu, karena peristiwa manusia pernah menyerupai peristiwa zaman sebelumnya. Ini muncul dari fakta bahwa mereka diproduksi oleh orang-orang yang pernah dan akan pernah dijiwai oleh nafsu yang sama, dan dengan demikian mereka tentu memiliki hasil yang sama. Setiap orang yang berusaha menjadi baik setiap saat pasti akan hancur di antara sejumlah besar orang yang tidak baik. Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa dicapai tanpa bahaya. Politik tidak ada hubungannya dengan moral. Untuk waktu lama, saya belum mengatakan apa yang saya yakini. Saya juga tidak pernah percaya apa yang saya katakan. Dan jika memang kadang-kadang saya mengatakan yang sebenarnya, saya menyembunyikannya di antara begitu banyak kebohongan yang sulit ditemukan. Dia yang ingin dipatuhi harus tahu cara memerintah.
pertempuran yang Anda menangkan membatalkan semua kesalahan Anda. Sebuah pemerintah yang tidak percaya warganya untuk dipersenjatai tidak bisa dipercaya. Tujuan membenarkan cara. Saya berhasrat untuk pergi ke neraka dan bukan ke surga. Di masa lalu, saya akan menikmati ditemani para paus, raja, dan pangeran. Sementara di masa lalu, hanya pengemis, biksu, dan rasul. Negara bukanlah suatu organisme yang mampu membawa perbaikan moral atau material kepada masyarakat, tetapi semata-mata sebuah kendaraan kekuasaan bagi laki-laki dan partai yang berkuasa. Bukan gelar yang menghormati pria, tetapi pria yang menghormati gelar. Tidak ada yang lebih penting daripada kelihatan religius. Petani hanya ingin dibiarkan sendiri untuk makmur dan damai. Orang yang tidak bersenjata tidak hanya tidak berdaya, ia juga hina. Tampil seperti yang Anda inginkan. Ditakuti jauh lebih aman daripada dicintai. Karena sebenarnya tidak ada cara pasti untuk memegang selain dengan menghancurkan. Dia yang membangun di atas rakyat, membangun di atas lumpur. Seorang penguasa yang bijaksana seharusnya tidak pernah menjaga iman ketika dengan melakukan itu akan bertentangan dengan kepentingannya, karena itu baik untuk tampak berbelas kasih. Setia, manusiawi, tulus, religius, dan juga harus demikian. Tetapi Anda harus memiliki pikiran yang begitu terbuka, sehingga ketika dibutuhkan untuk menjadi sebaliknya, Anda mungkin dapat berubah ke kualitas yang berlawanan. Pertempuran yang Anda menangkan akan membatalkan tindakan buruk Anda yang lain. Laki-laki harus diperlakukan dengan baik atau dihancurkan. Penyebab seseorang menjadi kuat adalah kegagalan. Wirausahawan adalah mereka yang memahami tipisnya perbedaan antara peluang dan hambatan, serta mampu mengelolanya menjadi keuntungan. Untuk melanggengkan kekuasaannya, seorang penguasa yang bijaksana tidak harus memegang janji apabila akan merugikan diri sendiri, dan tidak ada alasan yang mengikat. Seorang penguasa tidak akan kehabisan alasan untuk menutupi tipuannya dan kelihatan seolah-olah baik. Untuk melanggengkan kekuasaannya, seorang penguasa harus mempunyai hukum dan angkatan perang yang baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya angkatan perang yang baik.